Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang hati itu bisa baik bisa jahat. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hati adalah lubuk, danau, telaga, laut, samudera, semesta, dan di dalamnya bisa menyimpan rahasia, luas, tapi begitu juga bisa jadi hati itu kubangan, sepiteng, tempat kotoran, dan kedangkalan dan kesempitan, makanya bisa baik dan bisa jahat. Awal hati itu menjadi baik dan jahat, terang dan gelap, awalnya dari makanan yang dikonsumsi oleh yang memiliki hati itu, makanan yang dimakan itu diolah oleh perut, sarinya menjadi zat dan darah, lalu dialirkan kepada hati. Ketika makanan itu baik, maka yang mengalir kepada hati baik. Jika makanan itu haram, maka darah yang mengalir ke hati adalah darah yang kotor, dan menjelaga di hati, membuat hati menjadi bentuk yang gelap. Jika makanan itu kotor, maka hati jadi kotor. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hati sebagai ukuran baik buruknya tingkah laku seseorang? Penjelasannya, panca indera kita itu umpama jalur-jalur paralon. Apa yang ditangkap oleh indera kita entah mata, telinga, nafas, rasa, raba, semua itu mengalir lewat paralon yang berupa urat-urat, mengalir kepada hati. Gemburuk aliran dari indera kita semua ke dalam hati. Hati yang biasa dimakani barang baik, maka apa yang mengalir ke hati itu akan dijernihkan oleh hati. Jadi, apapun yang nampak di luarnya buruk, terfilter dan ternetralisir racun jahatnya, karena hati baik, maka sesuatu yang asalnya jelek, lantas keluar dari hati yang baik menjadi terjernihkan, lalu menjadi pendapat dan kesimpulan ketika melewati akal, akan menerjemahkan dari perkataan ruhani hati, menjadi penjelasan. Akal menerjemahkan dalam bentuk kesimpulan dan pendapat yang akan diucapkan dan ditulis tangan menjadi suatu pendapat dan kesimpulan. Makanya jika hati itu baik, akan baik pula kesimpulan dan tulisan atau perkataan. Tapi ketika hati itu buruk, karena dibentuk dari makanan haram, hati menjadi legam, keras, seperti sepiteng pembuangan tinja. Apa yang ditangkap indera mengalir gemburuk ke dalam hati yang jelek dan busuk penuh belatung. Sesuatu yang baik pun akan jadi buruk, apalagi sesuatu yang tak baik. Selesai masuk ke dalam hati, mengalir kepada otak, dan diterjemahkan dalam pendapat dan kesimpulan, perbuatan, perkataan, tulisan. Tulisan pun akan penuh kebencian, sumpah serapah, dan segala keburukan. Jadi, buruk baiknya pendapat kita, kesimpulan, ucapan, tulisan, komentar, itu semua menunjukkan baik buruknya hati kita. Jika baik hati kita, maka akan baik pula pendapat, kesimpulan, ucapan, tulisan kita. Sebaliknya akan buruk pendapat, kesimpulan, ucapan, tulisan kita. Jika hati kita juga buruk, makin buruk itu tanda makin buruk hati kita. Jadi, jika kita menulis buruk, berkomentar buruk, menulis dan berkata buruk, itu bukan menunjukkan siapa-siapa, tapi menunjukkan betapa buruknya hati kita. Itu tak dapat dihindari, seperti lubang botol minyak wangi itu akan berbau wangi, menunjukkan kalau botol itu adalah botol minyak wangi. Begitu juga lubang angin sepiteng itu berbau tinja, itu menunjukkan isinya sepiteng apa. Jadi, jika kita berkata, berpendapat, menulis yang buruk, itu tanda hati kita itu seperti yang kita lakukan. Jadi, jika buruk dan kasar, bejat, kotor, mesum, dan lain-lain, itu menunjukkan hati kita itu bagaimana. Kamu seperti berkata, ini loh hatiku. Mulut, dan anggota apapun di tubuh itu adalah penerjemah isi hati. Jika hatinya ikhlas, maka apapun yang dilakukan oleh tubuh akan menuju pada kebaikan. Dan jika hati itu buruk, maka hati apa yang dilakukan oleh tubuh, termasuk apa yang diucapkan oleh lisan itu akan buruk. Jadi hati itu sumber utama. Jika sumbernya kotor, maka semua aliran akan kotor. Tandanya mata tak sakit itu, mata bening dan tidak merah, juga tidak keluar kotoran matanya. Tandanya kaki tak sakit itu, jalannya wajar, gak pincang. Tandanya hati tidak sakit itu, bening, jernih pemikirannya, gak ada benci dan tidak gelisah. Jika hati itu suka gelisah, gak tenang, bencian, mudah marah, sempit, kemerungsung, irian dengkian, ujub, sombong, pongah, bangga diri, itu tandanya hati itu kena penyakit komplikasi.
Semua penyakit diborong. Ilham cahaya Allah tidak akan masuk kepada hati yang risau, hati yang di dalamnya ada kebencian, hati yang di dalamnya tersimpan kesombongan, hati yang berpaling dari Tuhannya, hati yang ria dalam ibadahnya sehingga salah dalam sandaran jiwa. Tak akan mungkin ketenangan itu bisa didapat, jika hati masih bersandar pada yang tidak kekal, seperti harta, kedudukan, martabat, keturunan dan apa yang dimiliki. Sebab karena tidak kekal maka cenderung ditakutkan kemusnahannya, maka hati akan sibuk mengharap dan mengupayakan kekekalan sesuatu yang jelas-jelas akan musnah. Jelas, hati akan lelah dan dilelahkan. Makanya Allah selalu memerintahkan agar manusia selalu bertawakal dan berserah diri padanya. Maka dengan mengingat Allah, zikrullah hati menjadi tenang. Ingat manusia itu sebagai khalifah, bukan sebagai Allah yang mengadili, atau bukan sebagai malaikat Zabaniyah yang menyiksa, diturunkan ke bumi untuk membangun, menanam, dan mengabdi kepada Allah untuk kebahagiaan akhirat. Perlu diingat keberkahan itu Allah yang memberi, dan Allah memberi karena melihat hati, keikhlasan pada seseorang ketika melaksanakan atau melakukan sesuatu, dan hanya hati yang bening penuh keikhlasan yang akan diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi berkah itu walau diberikan oleh Allah itu tetap ada sebab musabab sebelumnya. Misal soal rizki, Allah memberi keberkahan pada rizki yang halal, tidak pada rizki yang haram. Jadi halal dulu, baru berkah. Allah memberi pada ilmu, murid yang taat pada guru. Jadi taat dulu baru dapat berkah. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata hati itu bisa baik bisa jahat dan keberkahan itu tergantung pada hati yang ikhlas ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.